e-commerce, G2B, multi-stage e-commerce, CRM, informasi pribadi, dan perdagangan elektronik, serta mobile aplikasi. G2B, government to business. Apa itu G2B? G2B adalah model interaksi antara pemerintah dengan pelaku bisnis dengan tujuan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan bisnis. Manfaat dari G2B: 1. Memudahkan untuk mendapatkan izin usaha dan perizinan lainnya. 2. Meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan dan bisnis. 3. Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. 4. Menyediakan data dan informasi pasar bagi bisnis untuk membuat keputusan yang lebih baik. Contoh-contoh implementasi G2B: 1. Pendaftaran perusahaan. 2. Pemberian izin usaha. 3. Pembayaran pajak dan pengajuan restitusi pajak. 4. Akses informasi pasar dan statistik. 5. Layanan perizinan dan non-perizinan lainnya. Dan apa aja sih tantangannya? Tantangannya diantaranya masalah keamanan data dan privasi. 2. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di pemerintahan. 3. Tantangan dalam koordinasi antara instansi pemerintah yang berbeda-beda. 4. Kompleksitas proses perizinan dan regulasi yang berbeda-beda di setiap daerah. Multi-stage e-commerce. Multi-stage e-commerce adalah model bisnis e-commerce yang melibatkan beberapa tahap atau proses untuk menyelesaikan transaksi jual beli yang melibatkan berbagai pihak dan memungkinkan transaksi yang kompleks dan melibatkan banyak produk atau layanan. Apa aja sih keuntungannya? Keuntungan multi-stage e-commerce diantaranya memberikan pengalaman belanja yang lebih nyaman dan mudah bagi konsumen, mempercepat proses transaksi dan pengiriman barang, meningkatkan efisiensi bisnis dan penghematan biaya, dan menyediakan data serta informasi yang berguna bagi bisnis untuk meningkatkan kinerja dan memahami perilaku konsumen. Apa aja sih tantangan multi-stage e-commerce? Yaitu kompleksitas dalam mengelola data dan informasi dari berbagai tahap transaksi. 2. Risiko keamanan data dan privasi konsumen. 3. Tantangan dalam mengintegrasikan berbagai sistem dan platform yang digunakan. Strategi untuk mengatasinya diantaranya menggunakan teknologi otomasi yang terintegrasi, menerapkan kebijakan dan praktik keamanan data yang ketat, menjalin kerjasama strategis dengan penyedia teknologi dan platform lainnya. Implementasi multi-stage e-commerce. Di antaranya ada travel booking, tahap-tahap yang terlibat antara lain pemilihan destinasi, reservasi tiket pesawat, reservasi akomodasi, dan pembayaran. Dan ada marketplace, yaitu tahap-tahap yang terlibat antara pendaftaran penjual, penjualan produk, pembayaran, dan pengiriman barang. Contoh-contohnya seperti travel booking, situs web seperti Traveloka melibatkan beberapa tahap seperti memilih tujuan, memilih transportasi, memilih akomodasi, melakukan pembayaran, dan konfirmasi pesanan. CRM dan privasi, manajemen hubungan pelanggan dan informasi pribadi pelanggan. Definisinya apa aja sih? CRM adalah strategi manajemen yang digunakan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sedangkan privasi atau informasi pribadi mengacu pada data pribadi seseorang seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara pribadi. Hubungannya apa sih antara CRM dan informasi pribadi? CRM sendiri mengumpulkan dan memanfaatkan informasi pelanggan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Dan
Perusahaan harus memastikan bahwa data pribadi pelanggan dijaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk tujuan yang diizinkan, dan bagaimana mengumpulkan dan menggunakan data pelanggan tanpa melanggar privasi mereka. Perdagangan elektronik dan mobile aplikasi. Jadi, definisi perdagangan elektronik dan mobile aplikasi yaitu segala bentuk transaksi bisnis yang dilakukan secara online melalui internet, termasuk dalam penggunaannya adalah mobile aplikasi, yaitu program khusus perangkat mobile yang memudahkan pengguna dalam melakukan tugas tertentu seperti berbelanja dan melakukan aktivitas bisnis lainnya. Apa aja sih keuntungan perdagangan elektronik dan mobile aplikasi? Keuntungannya diantaranya memudahkan akses untuk pembeli dan penjual dari berbagai belahan dunia, peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan penggunaan teknologi yang tepat, memudahkan pelanggan dalam melakukan aktivitas bisnis dan transaksi tanpa harus mengakses situs web melalui perangkat seluler, dan memperkuat interaksi serta keterlibatan pelanggan dengan merek atau produk tertentu. Tren dan tantangan perdagangan elektronik dan mobile aplikasi. Untuk trennya sendiri, yaitu perdagangan elektronik dan mobile aplikasi semakin populer dan terus tumbuh secara global, di mana konsumen semakin memilih untuk berbelanja secara online melalui perangkat seluler mereka, dan penggunaan metode pembayaran digital seperti e-wallet dan pembayaran menggunakan kode QR dan cryptocurrency semakin meningkat dalam perdagangan elektronik. Dan untuk tantangannya sendiri, yaitu kepentingan privasi dan keamanan data menjadi semakin penting, di mana perusahaan harus memastikan bahwa data pelanggan dijaga dengan baik dan terhindar dari kebocoran atau penyalahgunaan, dan keterbatasan ruang penyimpanan pada perangkat mobile yang membuat pengguna lebih memilih untuk menghapus aplikasi yang kurang berguna atau jarang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya.